Salam jumpa untuk Komisi Wanita dari GKY Puri. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam situasi pandemi seperti ini, tapi Tuhan masih memberikan izin kepada kita untuk men-sharingkan hal-hal yang berkenan dalam hidup kita. Khususnya hari ini di dalam persekutuan ini, kita akan membicarakan satu tema mengenai inner healing. Oleh karena itu, sebelum kita memulai untuk tema inner healing ini, mari kita terlebih dahulu kita mau berdoa, kita mohon pertolongan dari Tuhan untuk pertemuan ini semua boleh berjalan dengan lancar. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur di dalam situasi yang seperti ini. Tapi Tuhan tetap mengizinkan kami untuk boleh menikmati anugerah dan kesempatan di dalam persekutuan yang boleh Tuhan izinkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan kami semua rindu. Di dalam situasi pandemi ini pun Tuhan tetap memberikan kepada setiap dari kami kesempatan-kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan sendiri. Saat ini kami akan belajar mengenai inner healing. Tuhan tolong kami. Baik yang berbicara, baik kami yang mendengar, untuk kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan bicara mengenai inner healing. Jadi waktu kita bicara mengenai inner healing, maka sebetulnya kita lagi bertanya, apa sih yang dimaksud dengan inner healing? Dan bagaimana kita membereskan luka-luka batin yang terjadi ini? Nah, dan apakah penyembuhan luka batin ini adalah bersifat alkitabiah? Nah, saudara, ini yang seringkali menjadi pertanyaan bagi setiap dari kita, dan kita selalu bertanya, apakah ini menjadi satu hal yang bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan? Ataukah ini sesuatu hal yang memang secara Alkitab tidak boleh dilakukan? Nah, saudara, dari sisi Alkitab ada seseorang teolog yang mengatakan begini, kita dapat menolong mereka yang mengalami luka batin ini dengan berdoa untuk dia. Kita dapat gunakan doa untuk menolong mereka dari Allah sendiri. Karena kita tidak membatasi Allah kita, dan Allah kita itu Allah yang peduli. Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang mengalami segala penderitaan yang pernah dialami oleh manusia. Sehingga kita boleh minta kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk menolong kita, untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di dalam kehidupan kita, termasuk masalah luka batin ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita sekarang itu adalah begini. Apakah banyak yang alami luka batin? Saudara, saya mau katakan, banyak sekali orang yang mengalami luka batin. Ya, ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Dan ada yang menyadari setelah mereka melalui sesi-sesi konseling berkelanjutan, baru dia menyadari sebetulnya ada hal-hal yang mendasari peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini karena peristiwa yang terjadi dahulu. Ada luka-luka yang terjadi yang belum dibereskan. Nah, saudara, saya akan coba memberikan beberapa contoh-contoh dari luka batin. Nah, saudara, luka batin itu bisa, tadi saya katakan, trauma masa lalu saat kanak-kanak. Bagaimana hidup kita waktu kanak-kanak itu nanti akan berkorelasi dengan kehidupan kita sekarang. Jadi misalnya begini, saudara, saya mau ceritakan tentang hidup saya saja. Saya dari kecil hidup di dalam tekanan-tekanan situasi lingkungan. Lingkungan saya itu bukan lingkungan yang terlalu sehat. Dan lingkungan saya itu saya sering mengalami abuse dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, nah saya itu pernah dipalak itu maksudnya dimintain uang, atau saya sekolah itu bisa sepatu saya diambil dan lain sebagainya sama orang-orang yang ada di jalanan. Dan saya mengalami itu, dan itu menjadi satu traumatis sekali bagi saya.
Lalu saya akhirnya sampai satu titik saya melawan dan saya berkelahi dengan dia, dan itu trauma-trauma itu kadang-kadang masih muncul sampai sekarang. Nah, trauma lain adalah begini, contoh luka batin. Banyak hal yang terjadi dari abuse yang kita alami. Saudara, saya waktu kecil, saya sering sekali mengalami abuse. Abuse dalam pengertian begini, papa saya itu terlalu sibuk bekerja. Ya, papa saya itu seorang pekerja keras dan dia harus bekerja di salah satu toko. Kebetulan memang toko itu punya family sendiri, dan papa saya itu sangat mencari uang dengan luar biasa, dan dia sangat emosional. Tak kala kami anak-anaknya melakukan suatu kesalahan, saudara, dia tidak segan-segan memukul kami. Dan papa saya memperlakukan saya itu dan memukul saya dengan luar biasa, saudara. Saya pernah diikat di pohon, dan saya pernah dipukuli, dan saya pernah dirantai, saudara. Dan saya pernah melakukan suatu kesalahan yang merupakan kelupaan yang saya lakukan, tapi saya harus dipaksa mengakui bahwa itu saya lakukan. Padahal enggak. Jadi ceritanya begini, saudara. Satu kali, saya menemukan uang di kantong baju saya. Saya senang sekali, saudara. Dan saya menikmati dan saya pakai uang itu sampai mama saya heran melihat saya kok punya uang banyak. Dia lapor kepada papa saya. Lalu papa saya menuduh saya mencuri. Saya dipaksa, dipukul untuk mengakui saya mencuri. Saya bilang saya tidak mencuri. Tapi papa saya tidak percaya. Saya dipukul, saudara. Nah, sampai satu saat, saudara, setelah peristiwa ini berlalu, saya baru teringat. Nah, ingat ini pun karena ada yang menagih, saudara. Ternyata itu uang adalah mama menyuruh saya membayar tukang bakmi. Saya lupa. Uang itu ada di kantong. Lalu, setelah menyadari itu, mama saya ketawa dan mohon maaf sama tukang bakminya. Lalu dia bayar. Tapi tidak ada perkataan maaf kepada saya. Padahal saya dipukul setengah mati waktu itu. Nah, saudara, itu abuse yang saya alami dari kecil. Dan banyak kita mengalami abuse semacam itu, bukan? Nah, lalu hal lain lagi, saudara. Beberapa contoh luka batin. Menahan emosi menahun. Saudara, tidak ada outlet kita untuk mengeluarkan emosi kita, untuk mengeluarkan apa yang menjadi protes kita, yang ketidaksukaan kita kepada orang yang sudah melakukan hal itu. Nah, saudara, ini saya melihat banyak terjadi di dalam relasi suami istri. Saudara, saya pernah menemukan satu suami yang hidupnya sangat hancur dan sangat luar biasa tidak baik. Dia menganiaya istrinya, dia abuse istrinya. Dia berselingkuh dan dia bawa selingkuhannya ke rumah di depan istrinya. Dan dia selingkuhi selingkuhannya di depan istrinya. Dan istrinya harus mengalami penderitaan itu. Dan istrinya bertahan untuk tidak bercerai. Tapi dia mengalami gangguan emosional yang luar biasa, saudara. Dan ini terjadi real. Banyak pasangan-pasangan suami istri yang melakukan aniaya abuse. Dan ini tidak keluar terekspos. Tidak ada outlet untuk mengeluarkan rasa marah. Baik si suami maupun si istri. Mungkin bisa terjadi kedua belah pihak. Nah, saudara, sehingga hal ini menahun diam dalam dirinya. Saudara, di dalam pandemi ini, saudara tahu apa yang akan terjadi. Saudara, saya sangat takut melihat situasi sekarang. Di mana kita harus 1 kali 24 jam, kali 7 kali 30 hari, selalu bersama dengan pasangan kita. Segala hal muncul yang dulu kita tidak perhatikan, sekarang real ada di depan mata kita. Dan sekarang, saudara, yang konseling, konflik yang tidak tahan karena sudah menahan emosi bertahun-tahun dan sekarang terpaksa harus bersama dan meledak dan banyak yang ingin bercerai. Saudara, itu hal yang mengerikan menurut saya dalam dunia kekristenan dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi itu real, saudara. Karena apa? Karena ada luka batin yang tidak dibereskan. Karena ada luka batin, ada luka-luka yang tidak diselesaikan. Nah, saudara, yang lebih mengerikan adalah begini. Banyak trauma-trauma atau hal-hal traumatis yang terjadi waktu kita kecil, yang tidak kita bereskan, yang sepertinya tidak ada apa-apa, itu bisa muncul tak kala kita sudah parubaya. Atau tak kala kita sudah mulai ada usia, atau usia kita sudah lanjut, saudara. Itu akan bentuknya apa? Bentuknya kita akan hidup dengan penuh kecemasan.
Tak kala kita hidup penuh dengan kecemasan, kita banyak takut tapi tidak tahu takut apa, dan kita menjadi depresi. Saudara, ini mungkin ada luka-luka batin yang dulu belum pernah kita bereskan. Nah, saudara, karena apa? Karena ada kemarahan yang besar dalam diri kita. Kemarahan dalam diri yang mengganggu. Yang akhirnya, saudara, ini mengganggu relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, ini bisa membuat kita itu tidak lagi mau bergaul dengan orang lain. Karena apa? Orang lain yang tidak mau bergaul dengan kita. Karena kita selalu mungkin akan tidak menyenangkan. Ya, dan kita akan menjadi lebih mudah marah, tidak percaya orang, dan banyak hal yang lain. Nah, saudara, ini yang harus kita perhatikan mengenai luka batin ini. Baiklah ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekarang mungkin kita jadi berpikir begini, apakah saya ada luka batin? Apakah saya mengalami hal-hal tersebut di dalam kehidupan saya? Nah, saudara, mari kita lihat, apa sih tanda-tanda dari luka batin itu? Ya, kita sembari mengintrospeksi diri kita. Mungkinkah kita ada di situ? Nah, yang pertama mungkin yang saya akan sampaikan adalah begini, saudara. Orang yang mempunyai tanda-tanda luka batin itu adalah orang yang mudah terpicu emosinya. Jadi kita gampang terpicu emosi kita. Kita gampang menangis, kita gampang marah. Kadang-kadang terjadi karena kita mendengar satu lagu. Kita rasa satu lagu itu lagu yang cukup sedih. Atau kita menonton suatu film yang menggugah hati kita. Atau kita mengalami suatu pengalaman. Ya, suatu pengalaman yang mengakibatkan emosi kita itu terpicu. Nah, ini adalah satu tanda bahwa mungkin ada luka yang terbuka di dalam diri kita yang belum beres. Ya. Nah, fenomenanya yang akan terjadi apa? Tadi saya katakan, karena emosi kita itu terpicu, karena emosi kita itu tergerus, maka kita jadi menangis. Ya, dan mungkin kita jadi menarik diri dari lingkungan. Ya, atau kita menjadi marah kepada semua orang. Dan kita tidak suka kepada orang-orang di luar situ. Nah, saudara, yang kedua, mungkin kita lihat begini. Kita itu orang yang waktu emosi kita terganggu, waktu emosi kita terpicu, maka kita memberikan satu reaksi yang berlebihan. Ya. Ini terjadi ketika perasaan kita itu diproyeksikan dengan peristiwa itu, mengena, ya, mengenai hal-hal atau masalah yang lebih dalam di dalam hati kita, batin kita, sehingga kita terganggu dan memberikan reaksi berlebihan. Ya. Maka, saudara, kalau kita ada di dalam kondisi seperti itu, maka kita perlu ambil langkah mundur. Kita perlu ambil langkah mundur dan pastikan kita berespon sesuai dengan situasi kita saat itu. Nah, lalu tanda-tanda luka batin lainnya apa? Tanda-tanda luka batin lainnya itu adalah yang kita bisa lihat itu adalah kita menjadi orang yang pendendam. Ya, kita orang yang memegang dendam. Orang tidak boleh berbuat salah kepada saya. Dan saya kalau disakiti dan saya dendam, saya akan pegang itu masalah di dalam hati saya dan saya kesulitan untuk memaafkan seseorang itu. Saya menyimpan dendam untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan saya menunjukkan perlunya perbaikan emosional. Ya, sebetulnya saya menyadari, saya ini pendendam. Saya perlu menunjukkan perlunya ada perbaikan secara emosi saya. Lalu bagaimana? Saya coba belajar untuk mengatasinya. Dengan apa sih? Nah, saudara, sebetulnya kita mengerti. Kita belajar dengan memberikan pengampunan. Ya. Dan langsung kita hadapi perasaan-perasaan kita itu sendiri. Kalau saudara memang marah, diperlakukan seperti itu. Kalau saudara tidak suka, maka hadapi. Perasaan itu dihadapi dan juga hadapi orangnya. Ya, sehingga kita tidak perlu menyimpan dendam. Lalu hal yang lain, yaitu pola buruk, saudara. Pola buruk itu apa? Pola buruk ketika seseorang tidak dapat mematahkan atau menghilangkan kebiasaan buruknya. Nah, padahal kebiasaan buruknya ini bisa menghancurkan kualitas hidup kita. Ya, misalnya, pola-pola buruk.
yang biasa kita ketemukan. Ada orang yang stres, ada orang yang kesel, marah, dan melakukan semua tanda-tanda yang tadi saya katakan. Lalu dia lari kemana? Dia lari ke minum. Dia minum bir, dia minum minuman keras, atau dia merokok, atau dia melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya itu menghancurkan dan merusak diri mereka sendiri. Atau mereka mengurung diri, menarik diri dari orang luar, sehingga mereka selalu menjadi orang-orang yang selalu mempunyai alasan untuk dirinya sendiri untuk melakukan apapun juga. Nah, saudara, itulah yang kita bisa lihat. Lalu tanda-tanda lainnya apa? Saudara, seringkali di dalam kepala kita itu terjadi satu seperti ada pengulangan film, ya, pemutaran ulang, ya, kenangan-kenangan yang pernah terjadi yang berbeda, tetapi menunjuk masalah yang sama di dalam diri kita. Ya. Nah, saudara, hal ini tidak pernah benar-benar pergi, kecuali kita betul-betul membereskan masalah ini. Kita membereskan secara psikologis, lalu kita juga bawa kepada Tuhan, dan kita menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menyembuhkan secara permanen. Saudara, pemutaran ulang ini akan selalu muncul dalam otak kita, karena itu sudah bentuk pattern dalam otak kita. Lalu, tanda-tanda luka batin lainnya adalah rasa ketidakamanan. Luka batin mengorbankan kepercayaan diri. Jadi saya menjadi orang yang tidak lagi percaya diri. Dan saya merasa tidak aman. Hidup saya itu penuh kekhawatiran. Saya tidak aman. Lalu akhirnya apa, saudara? Ini menyebabkan harga diri saya turun. Saya menjadi orang yang rendah diri. Dan saya tidak percaya pada diri saya. Dan saya tidak bisa berrelasi dengan orang lain dengan baik. Karena saya selalu merasa diri saya buruk. Dan saya merasa saya tidak aman. Nah, orang-orang yang seperti ini akan mudah sekali menarik diri, withdraw, dan dia hidup di dalam hidupnya sendiri. Nah, saudara, kita harus belajar lepas. Kalau kita ada tanda-tanda seperti ini, kita harus lepas dari ketidaknyamanan ini. Jangan sampai kita diperbudak oleh masalah ini. Dan kita harus hadapi inti dari permasalahannya itu sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, ada tanda-tanda luka batin yang umum, yang terjadi, yang biasa kita alami. Yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan orang lain. Masalah relationship. Orang-orang yang kesulitan berhubungan baik. Orang yang mempunyai luka di dalam hatinya, batinnya, dia tadi saya katakan dia tidak percaya diri. Dia merusak diri kecenderungannya, yaitu menarik diri dari pergaulan. Sehingga dia tidak punya kemampuan berhubungan baik dengan orang. Tidak hanya dengan orang lain, saudara. Bahkan juga dengan anggota keluarganya sendiri. Ya. Dia sangat sulit untuk bisa percaya kepada anggota keluarganya sendiri. Nah, ini seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri. Ya. Banyak istri-istri yang tidak pernah bisa percaya kepada suaminya walaupun suaminya berkata jujur, mungkin karena istri-istri ini pernah mengalami luka batin. Ya, dia pernah terlukai secara perasaannya, dan dia pernah terluka sehingga perasaannya membuat harga dirinya rendah, sehingga itu membuat dia khawatir sekali kalau pasangannya menganggap dia rendah. Oleh karena itu, dia selalu curiga kepada pasangannya melakukan hal seperti demikian. Ya, bisa sebaliknya, saudara, bisa sebaliknya. Suami-suami yang mengalami luka batin juga selalu bisanya dia tidak percaya pada istrinya, dia selalu melarikan diri dan tidak berani menghadapi istrinya. Mungkin dia akan lebih banyak menghabiskan dirinya di luar, dia mungkin akan jatuh ke dalam kehidupan malam di luar. Nah, saudara, karena dia nggak mau berhubungan erat, nggak mau berhubungan intim, ya, karena ada masalah luka batinnya. Nah, tidak saja dengan keluarga tadi saya katakan, kita juga bisa melihat orang-orang demikian juga mempunyai masalah berrelasi dengan teman-teman. Ya, dia selalu menjaga jarak, saudara. Dia sangat tidak mau memberikan kedekatan dengan seseorang. Jadi kita merasa tuh, ini orang ini kalau kita berteman dengan dia, sepertinya dia menjaga jarak. Seperti dia tidak bisa menjadi sahabat. Seperti kita tidak bisa terbuka berceritakan apa adanya dengan dia. Ada sesuatu yang membuat dia begitu. Ya, menjaga dengan orang lain, menjaga jarak aman. Ya. Nah, orang-orang ini sebenarnya sedang berjuang menjaga dirinya, saudara.
Dia tidak ingin dirinya terluka. Karena ini merupakan kerentanan. Jadi tingkat kerentanan tertentu di dalam dirinya. Sehingga dia ingin menjaga itu. Jangan sampai ada hal-hal yang justru nanti akan melukai dia. Menyakiti dia. Dan membuat dia semakin terpuruk. Ya. Nah, saudara, ketika kita terus-menerus seperti itu tidak baik. Ya. Oleh kita itu menyadari bahwa inilah tingkat kerentanan kita dan kita harus belajar bagaimana berhubungan dengan sehat. Tetapi saudara, memang ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena kita harus melalui beberapa, mungkin kita akan melalui terapi, konseling untuk belajar menerima realita hidup kita yang seperti ini. Lalu kita mau keluar dari masalah ini. Ya. Nah, saudara, kita bukan tidak bisa, kita bisa. Asal kita mau dan kita menjalani hal-hal untuk keluar dari masalah luka batin ini. Nah, saudara, hal yang kedua itu adalah gini, masalah yang terjadi di dalam kedepresian kita. Waktu kita depresi, waktu kita mengalami stres, waktu kita mengalami kecemasan, saudara, di dalam diri kita itu seperti ada pertentangan. Ya, suasana hati kita itu seperti ayunan, dibuang ke kiri, dibuang ke kanan, dan perasaannya sangat tidak menentu dan tidak enak. Dan itu sangat mengganggu emosi, saudara. Emosi kita itu naik turun, naik turun, naik turun. Dan itu akan semakin membuat masalah yang sesungguhnya di dalam batin kita akan semakin keras dan mengkristal. Dan menjadi susah untuk dipecahkan. Nah, saudara, inilah kita mesti belajar. Nah, saudara, kita belajar apa? Memahami kelemahan diri kita, memahami kesulitan-kesulitan diri kita, dan kita mencari pertolongan, saudara. Memang, saudara, penyembuhan sejati ini hanya dapat dimulai melalui keberanian dan kesediaan untuk mengakui bahwa saya ada masalah, bahwa saya terluka, bahwa batin saya bermasalah. Waktu saya menyadari saya terluka dan saya ingin keluar dari luka itu, maka saya akan mencari pertolongan. Mencari pertolongan apa? Yang paling penting adalah kita mencari seseorang yang kita percaya. Ya, tentu dalam dunia konseling ya cari konselor yang bisa dipercaya karena dia ada kode etik konseling. Nah, lalu dia bisa mengutarakan semua permasalahan-permasalahan yang pernah ada. Bahkan mungkin konselor akan membantu dia untuk menggali kenangan-kenangan traumatis yang masa lalu, sehingga dia bisa menyadari, ini loh masalah yang mengikat saya, masalah yang terjadi selama ini, sehingga membuat saya begini sekarang. Nah, saudara, itulah tanda-tanda luka batin yang bisa kita lihat. Dan kalau kita mau keluar dari situ, tadi saya katakan, kita mau menyadari bahwa saya memang ada masalah. Bahwa saya punya problem secara psikologis. Saya perlu pertolongan untuk mengeluarkan outlet perasaan-perasaan yang ada dalam diri saya. Dan saya perlu untuk mengeluarkannya itu. Dan perlu seseorang yang membantu saya. Perlu seseorang yang membantu saya. Lalu mungkin saya dibutuhkan untuk melakukan terapi. Terapi-terapi yang menolong saya. Supaya saya bisa kembali sehat. Nah, saudara, kesadaran-kesadaran itu yang harus ada dalam diri kita. Tapi permasalahannya, saudara, seringkali kita tidak pernah mencari pertolongan. Di dalam relasi suami istri, banyak luka yang terjadi. Tapi kita tidak pernah mencari pertolongan karena kita merasa ini adalah rumah tangga saya. Saya tidak mau orang lain tahu. Saya tidak mau orang lain mengerti atau tahu permasalahan saya. Dan saya tidak mau mencari pertolongan. Nah, itulah masalah yang paling besar, saudara. Ibu-ibu yang terkasih, saat ini kita akan masuk di dalam langkah-langkah penyembuhan yang tadi saya katakan. Saudara perlu ada waktu untuk diri sendiri. Itu langkah pertama yang perlu kita miliki. Ya, jadi kita perlu ada me time. Karena masalah yang belum selesai pada sebagian orang umumnya berkaitan dengan kehadiran orang lain. Ya. Maka me time ini atau waktu untuk diri sendiri ini sangat berguna untuk membantu setiap orang untuk memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Kita perlu punya waktu untuk pikirkan diri kita sendiri. Ya.
Bagaimanapun orang lain memperlakukan diri kita, kita masih tetap bisa memilih untuk berbahagia. Oleh karena kita yang menentukan diri kita, bukan orang lain yang menentukan diri kita. Saat seseorang terlalu sibuk memikirkan orang lain, terkadang dia menjadi lupa akan memikirkan dirinya sendiri. Maka, tak kala kita punya me time, meluangkan waktu untuk diri sendiri, benar-benar akan membuat kita merasa lebih bermakna. Kita punya sesuatu yang berharga dalam diri kita. Membuat kita merasa bahwa pusat dari segala kehidupan ini adalah diri saya, gitu ya. Orang lain itu memang melengkapi kebahagiaan saya, tapi kebahagiaan saya sendiri adalah dalam diri saya sendiri. Selain dari itu, ibu-ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita perlu berdialog dengan diri sendiri. Bicaralah pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh hati kita sendiri. Kita harus jujur pada diri sendiri. Kan lebih baik kita melampiaskan segala perasaan buruk kita kepada diri kita sendiri. Ya. Daripada kita marah dan kita melampiaskannya kepada orang lain dan kita menjadi terganggu dan orang lain menjadi terganggu dengan kita. Satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan lubuk hati terdalam adalah diri sendiri, saudara. Kembali saya katakan, oleh karena itu, saatnya kita mulai memahami diri sendiri untuk kita bisa bersyukur. Kita belajar untuk bersyukur, ya. Dan atas apa yang hidup ini ada, apa yang kita nikmati, yang kita dapati dalam hidup, dan apa yang hidup ini berikan kepada kita syukuri itu dan kita nikmati. Lalu, hal lain yang mesti kita pelajari adalah, mari kita berdamai dengan keadaan. Mengingat kembali peristiwa-peristiwa buruk yang masih membekas di hati, itu tidak terhindarkan, saudara. Tidak ada hal-hal yang betul-betul bisa kita lupa di dalam otak kita. Tidak ada. Jadi kita tidak bisa menghindari realita itu. Tetapi yang bisa kita adalah bagaimana tatkala pikiran-pikiran itu muncul dalam diri kita, itu tidak lagi mengganggu diri kita. Jadi kita belajar untuk bagaimana kita berdamai dengan keadaan. Ya. Memang setiap orang itu berhak marah atas segala peristiwa-peristiwa yang kita pernah alami atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Ya. Setiap orang bisa marah. Dan orang yang terluka hatinya sangat dalam tidak akan bisa melupakannya. Nah, itu umum, saudara. Namun, apakah dengan menyerahkan keadaan atas semua peristiwa buruk itu oke atau dibenarkan? Apakah dengan mengutuk keadaan, marah dengan keadaan, bisa membuat batin kita tenang? Tidak, saudara. Tidak. Alangkah lebih bijaksananya jika kita mencoba berdamai dengan keadaan yang sedang terjadi. Kita belajar menerima setiap keadaan yang menimpa kita ini sebagai guru kehidupan yang menempa pribadi kita lebih baik lagi. Jadi ini penting, saudara. Kita harus berdamai dengan keadaan dan jangan menyesali keadaan yang sudah terjadi, apalagi yang sudah lewat. Lalu hal lain yang terus boleh kita pelajari adalah tentang bagaimana berpikir dengan kesadaran yang penuh. Yaitu, kita mengelola pikiran kita, mengelola perasaan kita, dan lingkungan untuk menghubungkan titik-titik yang ada dalam pikiran kita. Kita memaknai setiap peristiwa dan kejadian yang pernah kita alami supaya lebih sehat. Jadi mindfulness ini dapat meningkatkan self-compassion. Dan ini berkemaknaan hidup. Ya, nah ini penting. Jadi mindfulness itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan mencari tempat yang sekiranya tenang. Ya, kemudian kita bisa mengambil waktu untuk meditasi. Kita pejamkan mata kita fokus terhadap diri kita sendiri dan segala pikiran yang kita miliki. Dan dengan penuh kesadaran, ya sekali lagi, dengan penuh kesadaran,
cobalah untuk memahami setiap pergulatan emosi yang ada di dalam diri kita. Nah, mindfulness ini akan lebih baik, saudara, jika kita melakukannya secara rutin, ya, dengan bentuk meditasi tadi, ya. Misalnya, suatu waktu sebelum berangkat ke kantor, atau sebelum kita pergi melakukan aktivitas kita, atau kita ngambil waktu malam-malam sebelum kita tidur, kita tenangkan diri, kita belajar untuk melakukan hal ini. Kita meditasi, kita renungkan, kita menyadari, berpikir, dan fokus terhadap diri kita sendiri, dan pikiran-pikiran yang kita miliki, lalu kita bereskan itu. Dan selanjutnya adalah meningkatkan self-compassion. Self-compassion itu adalah kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri kita sendiri, dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Jadi melalui self-compassion nih, saudara, seseorang dapat memahami dirinya sendiri. Ya. Jadi self-compassion itu atau kasih sayang terhadap diri sendiri itu perlu. Kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa mengasihi kita? Jadi, self-compassion mampu membuat orang memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda, gitu ya. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang dapat dimaknai secara positif. Nah, bagaimana? Yaitu jika kita meningkatkan self-compassion kita. Kita mengasihi diri kita, kita menghargai diri kita sendiri, dan kita belajar meningkatkan kepedulian terhadap diri kita sendiri, dan meresponi peristiwa buruk dengan langkah lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari duka yang berlarut-larut. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita lihat langkah-langkah berikutnya apa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, di sini pengalaman dalam kehidupan kita akan memberikan pengaruh-pengaruh baik positif dan negatif. Tetapi saudara, kita gunakan penyesalan sebagai suatu kekuatan. Ini penting, ya. Jadi sebagian orang pernah mengalami hal-hal yang memalukan di dalam hidupnya, ya. Sebagian lain juga pernah membuat atau berbuat kesalahan yang sudah disesali, ada penyesalan, ya. Namun tidak sedikit pula mereka yang menyesal tidak pernah habis-habisnya, dan selalu bila teringat dia menyesal. Teringat kembali rasa menyesal, hingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Artinya, penyesalannya tidak selesai. Ya. Dia gelisah, cemas, dan terus memikirkan hal-hal tersebut, sehingga membuat hati ini menjadi lelah. Jadi kita harus betul-betul menyelesaikan dengan penyesalan kita. Ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia, terkadang kita bisa menekan perasaan gelisah dan sesal itu. Kita bisa juga mengabaikan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dengan menyibukkan diri kita. Namun, dengan mengabaikan perasaan itu, justru akan membuat emosi kita lelah. Ya. Sebab apa? Sebab perasaan itu bisa muncul kapanpun. Oleh karena itu, saudara, jadikanlah sebuah penyesalan terberat apapun sekalipun di dalam hidup kita itu sebagai suatu pelajaran. Penyesalan masa lalu itu menjadi suatu pengajaran yang baik untuk masa depan. Ya, boleh sesekali kita mengingat kejadian itu, tapi gunakanlah sudut pandang yang berbeda. Karena kita sudah menyesali hal itu, dan itu sudah berlalu. Bicaralah pada diri kita sendiri bahwa melakukan kesalahan itu umum, wajar. Setiap orang bisa salah. Yang diperlakukan, yang perlu dilakukan adalah belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Lalu hal yang terakhir, saudara, yang mungkin bisa kita terima pada kesempatan ini adalah tempatkanlah masa lalu pada tempatnya. Masa lalu sudah berlalu. Masa lalu jangan selalu dibawa ke masa sekarang dan mengganggu kehidupan kita masa sekarang. Setiap orang punya kisah masa lalu masing-masing, saudara.
Saya punya sejarah buruk saya punya masa lalu yang tidak menyenangkan, saya punya masa lalu yang memalukan. Ya, saya percaya ibu-ibu pun, saudara sekalian, punya masalah-masalah pribadi yang mungkin memalukan atau mungkin yang tidak mengenakan. Ya, tidak sedikit mereka memiliki masa lalu yang kelam hingga membuat kita di masa kini tidak tenang. Kita was-was, cemas. Namun, kita tidak bisa mengubah peristiwa yang sudah terjadi, saudara. Peristiwa yang sudah terjadi itu sejarah yang tidak bisa dihapus. Yang bisa adalah kita tidak mengulang sejarah itu. Ya, sebagai manusia yang bisa dilakukan adalah mengubah respon kita terhadap masa lalu. Jika yang dulu kita berespon seperti A, karena penyesalan kita sekarang, kalau kita mengalami hal seperti itu, kita bisa berespon B. Ya, oleh karena itu kita perlu jadikan masa lalu sebagai guru yang mendewasakan kita. Masa lalu hadir di masa kini bukan untuk disesali, tetapi untuk dimaknai. Memaknai kembali pengalaman masa lalu dengan respon yang positif sangat membantu untuk penyembuhan hati kita. Nah, ibu-ibu sekalian, saya harapkan apa yang kita bicarakan dari tadi cukup padat. Itu cukup memberikan satu pengertian dan bisa menolong diri kita di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Baiklah ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari sekarang kita melihat bagian dari apa yang Alkitab katakan mengenai yang kita bicarakan kali ini. Saudara, saya mengambil satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Filipi 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah, saudara, firman Tuhan berkata melalui Rasul Paulus di dalam Filipi, janganlah kamu khawatir. Saudara, penekanan khawatir itu adalah suatu hal yang selalu terjadi di dalam umat manusia. Kekhawatiran-kekhawatiran yang selalu muncul dalam diri manusia itu seringkali muncul juga dari pengalaman-pengalaman kehidupan, hal-hal dalam kehidupannya yang termasuk luka-luka batin yang pernah ada dalam dirinya yang mengakibatkan peristiwa masa lalu itu mempengaruhi di masa sekarang dan saat ini. Itu membuat dia menjadi khawatir. Nah, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tentang apa? Tentang apapun juga, termasuk depresimu, termasuk luka batinmu, termasuk semua hal-hal yang ada dalam diri kita yang menyakitkan. Nah, firman Tuhan lebih lanjut mengatakan begini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nah, kalau saudara kita mengalami luka batin dan kita merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hidup kita, ada sesuatu di dalam diri kita yang mengganggu emosi kita sehingga merusak di dalam kita berelasi dengan orang lain, di dalam merusak kita hubungan dengan orang lain, dan membuat saya menjadi begitu rendah diri dan membuat saya tidak lagi bisa berfungsi secara maksimal dan bisa hidup dengan bahagia. Dan berarti masalah-masalah kebatinan, maksudnya luka-luka batin yang ada dalam diri saya itu begitu sangat mengganggu, kita perlu mencari Tuhan. Ya, nyatakanlah dengan segala keinginanmu kepada Allah. Artinya, cari Tuhan. Itu yang nomor satu, saudara. Kita harus cari Tuhan. Kita berkata jujur kepada Tuhan untuk segala problema yang ada dalam diri kita, segala masalah-masalah dalam diri kita, kita katakan dengan jujur kepada Tuhan. Dan kita lakukan itu di dalam doa kita kepada Allah dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Jadi kita perlu bersyukur, saudara, ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, kita mempunyai Allah
Allah yang begitu mengerti kita, Allah yang mengalami kehidupan manusia, Allah yang menjadi manusia. Dia mengalami luka-luka batin seperti manusia rasakan. Dia mengalami segala kepahitan hidup manusia, Tuhan Yesus rasakan. Oleh karena itu, hendaklah kita semua kita belajar dari apa yang tadi saya katakan. Pertama, datang kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, kita mohon dengan permohonan kita di dalam doa kita, berkata jujur dengan segala permasalahan kita yang ada, dan kita mau keluar dari situ. Lalu kita mohon kepada Tuhan untuk memberikan pencerahan kepada kita, mencari orang-orang yang tepat yang bisa menolong kita, mencari orang-orang yang tepat yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Mungkin konselor, mungkin hamba Tuhan yang memang ada di bidangnya untuk membantu kita keluar dari masalah kita. Saudara, firman Tuhan itu amin dan amin. Oleh karena itu ingat, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Tuhan akan memberkati kita, melepaskan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Hidup itu memang tidak mudah. Hidup berisi pengalaman-pengalaman kehidupan. Ada pengalaman yang positif, ada pengalaman negatif. Dan ada juga pengalaman-pengalaman yang memalukan, dan ada juga pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman-pengalaman pahit bisa menjadi luka dalam batin kita. Dan kalau kita tidak beresi, dia akan semakin luka dan membusuk, dan akan membuat kita menjadi lebih sulit. Dan itu akan berdampak nanti di masa kita tua. Di masa kita tua, kita penuh kebencian, kita penuh ketakutan, kita penuh kecemasan, kita depresi, maka kita perlu bereskan. Mungkin kita pernah sakit hati dengan pasangan kita. Ambil waktu, kita berdoa, kita menyerahkan dan menerima realita bahwa saya memang bermasalah dengan pasangan saya. Dan saya tidak mau ini terus menggerogoti hati dan perasaan saya. Dan kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita, memberkati kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan apa yang sudah kami bicarakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami kemampuan untuk mengatasi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan untuk ibu-ibu, khususnya di GKY Puri, Tuhan berikan mereka kekuatan dan menjalani hidup mereka terus boleh bercahaya dan menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.